Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuad Hanif Hasan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya juga seorang guru TIK di MTSN 10 Banyuwangi, Jawa Timur. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 7 dengan elemen berpikir komputasional dan materi algoritma. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu ya, bertatap muka. Kita mendapatkan kesempatan oleh Allah, kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita belajar di madrasah. Oke ya, semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Baik, anak sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Perlu untuk disyukuri dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Baik anak-anak, coba dirapikan bajunya ya, dasinya jika masih ada yang kurang rapi ya, meja kursinya ya. Kalau siap, itu artinya juga siap untuk belajar ya. Baik, kalau sudah siap, saya minta tolong ketua kelasnya siapa? Oke, Erik. Silakan Mas Erik dipimpin untuk berdoa. Persiapan doa mulai. Ya, berikutnya saya absen. Ada yang hari ini tidak masuk anak? Masuk semuanya ya? Oke, jadi artinya semuanya masuk. Baik. Ada motivasi yang bagus dari seseorang Bill Gates. Ya. Tahu Bill Gates? Siapa Bill Gates? Enggak tahu. Ya, Bill Gates yang membuat software Windows. Sekolah ambil semangatnya, semangat untuk apa? Berusaha menjadi lebih baik, ya, berusaha untuk berinovasi, kreativitas sehingga memunculkan produk-produk yang bagus. Nah, itu dari Bill. Saya akan memberikan pre-test. Saya akan menguji kemampuan awal kalian, ya, terkait dengan kemampuan mengenai materi. Ya, silakan dibuka HP-nya, ya, kemudian buka exam bro. Ada tujuannya akan kita laksanakan bersama-sama. Ya, yang pertama, saya harap aku nanti, ya, kalian bisa menjelaskan pengertian dan konsep berpikir komputasional, ya, atau bahasa Inggrisnya computational thinking. Ada yang tahu? Katakan, yang tahu apa itu berpikir, ya kan? Ada yang tahu? Oke. Siapa Mas? Untuk menyelesaikan masalah. Apa? Cara untuk menyelesaikan masalah. Cara untuk menyelesaikan masalah. Ya, oke. Bagus. Berpikir cara untuk menyelesaikan masalah. Ada lagi? Halo, halo, hai. Halo, hai. Iya, ayo. Yang semangat. Gak apa-apa salah, tidak diberikan hukuman. Ya, kita belajar itu try and error. Apa Pak masalahnya? Nah, perhatikan. Nah, ini masalahnya. Nanti Pak Fuad berikan beberapa soal, ya, soal yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, ya, terkait dengan algoritma dan pengenalan pola. Nah, selanjutnya kalian nanti diskusikan. Setelah diskusi, ya, kemudian kalian bertukar pikiran dan temukan jawabannya, konsepnya bagaimana sih untuk mengatasi masalah itu. Itu yang harus kalian selesaikan nanti. Oke. Komputasional itu dari kata apa sih?
Ada yang tahu? Komputasional apa? Apa? Apa Pak? Komputer, betul. Komputasional itu berasal dari kata apa? Komputer. Jadi kalau berpikir komputasional itu apa? Cara berpikir untuk Apa? menyelesaikan masalah dan solusinya bisa dengan membuat aplikasi komputer. Oke, bagus. Ya. Berpikir menyelesaikan masalah yang solusinya atau penyelesaiannya bisa dibuat apa? Aplikasi komputer. Oke. Ya, kita mau membuat biskuit. Oh, biskuit ya. Coba ada biskuit apa di biskuit senang apa? Biskuit apa yang sukai? Biskuat. Ini apa? Suka apa? Roma suka? Oke, ini biskuit apa? Sari gandum. Kenapa? Rega. Pertanyaannya, apa yang beda dari tiga gambar tersebut? Cara pembuatannya Coba apa? Proses. Cara pembuatannya apa? Jumlah produksinya. Nah, apa lagi? Itu adalah hasil berpikir. Jadi orang mikir bagaimana buat roti yang banyak, ya, tapi waktunya cepat. Pakai apa? Komputer. Ya, mesin itu dihubungkan dengan apa? Komputer. Ya. Berikutnya. Nah, jadi apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah yang cara penyelesaiannya dapat dikembangkan, dapat dilakukan oleh komputer. Makanya dia kembangkan di Inggris, memasukkan materi berpikir komputasional ke dalam kurikulum SD sampai SMA. Ya, tujuannya bukan untuk mencetak programmer, bukan, tapi tujuannya ke apa? Apa ini? Dibaca keras. Membuat siswa lebih cerdas. Coba dibaca keras, apa itu? Anak-anak, landasan atau metode berpikir komputasional ini adalah AADP. Apa itu? Nah, ini A itu adalah abstraksi, A algoritma, D dekomposisi, P pengenalan pola. Disingkat dengan apa? AADP. Halo, hai. Oke ya. Baik anak-anak, coba ini. Tahapannya berpikir komputasional begini. Silakan dipikirkan. Ada masalah apa enggak? Ada. Ya. Pikirkan. Ada masalah enggak? Nah, kalau sudah ditemukan masalahnya, berikutnya adalah bikin langkah-langkahnya. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Jumlahnya berapa? 22. Bagi menjadi 5 kelompok saja. Berarti ada yang 4, ada yang 5 ya. Oke, ada yang 4, ada yang 5. Silakan nanti berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, silakan mencari kelompoknya sendiri. Ya, nanti kursinya bisa digeser-geser. Oke, silakan kalian tunjuk siapa ketuanya, siapa yang akan menyampaikan materinya nanti. Ya, catatkan. Siapa yang akan menulis, silakan. Oke, ini silakan. Oke, ini silakan. Sudah terima semuanya untuk kerja. Nah, kemudian bahan ajar juga saya berikan lewat grup WA ya. Nah, kita akan mulai untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik ya. Ada beberapa persoalan yang harus kalian kerjakan. Tahapan pekerjaannya, petunjuknya
sudah Pak Fuad tulis di LKPD, silakan dibaca. Ini adalah persoalan kedua yang harus kalian diskusikan dan pecahkan. Oke, nah setelah ini nanti kalian silakan untuk tampil ke depan untuk presentasi, ya. Ya, ketuanya siapa ini? Pak Is. Ini ketuanya siapa? Oke, itu Erik. Yang belakang? Alfriadi ini? Pak Lana. Baik, silakan. Ketua kelompok mempunyai wewenang untuk mengarahkan diskusinya. Tidak boleh ada siswa yang diem, tidak berperan apa-apa. Silakan mulai untuk didiskusikan. Yuk. Jadi lagi-lagi selesai dua persoalan isi. Ya, jangan lupa ditulis ini persoalan berapa. Ya, persoalan satu. Bagi yang kurang, ya, jika kurang lembarannya bisa saya tambahkan. Nah, halo, silakan. Gunakan waktu seefektif mungkin, seefisien mungkin. Oke, waktunya 3 menit ya. Silakan diselesaikan. Saling bantu anggota kelompoknya, nggak boleh ada yang nganggur. Nah, sekarang saatnya kita presentasi kelompok. Oke, saya berikan kesempatan siapa yang duluan ini? Silakan. Hah? Siapa? Yang belakang? Ya, silakan. Yuk. Kelompok yang sudah, silakan dibandingkan, ya. Dan berikan nanti pertanyaan untuk kelompok yang tampil presentasi. Ya, silakan. Oke, sudah. Oke, siapa yang akan membuka? Siapa yang akan menyampaikan? Nah, silakan dibagi. Oke ya, anak-anak perhatikan. Halo. Hai. Nah, nanti yang tampil silakan diperhatikan baik-baik, ya. Silakan dicermati. Kalian boleh bertanya, kalian boleh menyangga, silakan. Dan kelompok yang tampil, silakan jelaskan hasil diskusi kalian. Jika ada pertanyaan, silakan kalian jawab. Saya berikan kesempatan ke kelompok 3 ya. Oke, silakan. Oke, anak, silakan dicermati kelompok 3 ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan atau menjelaskan lembar kerja
komputasional. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok dari kelompok kita. Yang pertama Muhammad Alfredi Juliantara sebagai ketua. Yang kedua Muhammad Helmi Katiwanda. Yang ketiga Muhammad Nurul Ilmi. Dan yang keempat Hasyara Zahra Sabrina. Dan yang kelima Junesia Alia Tanali. Selanjutnya penjelasan akan disampaikan oleh saudara Hasyar. Pada persoalan nomor 1, Ahmad diminta untuk membuat gelang dari mani-mani dengan urutan tertentu, yaitu merah, hijau, kuning, dan biru. Aturannya tidak boleh ada mani-mani yang warnanya sama. Disusun secara berurutan. Mani-mani yang tersedia adalah 5 merah, 3 warna hijau, 7 warna kuning, 2 warna biru. Setelah kita buat gelang dengan urutan dan ketersediaan mani-mani, yang bisa dirangkai adalah 15 mani-mani. Jadi jawabannya adalah 15 dan sisa mani-mani adalah 2. Seperti yang ada di gambar ini. Coba Boleh ditunjukkan melalui gambar mana? Berapa hasilnya yang bisa dirangkai? Silakan. Ya, disampaikan. Ya. mani-mani yang bisa dirangkai adalah 15 dan memiliki sisa 2 mani-mani. Oke, lanjutkan. Sambil saya nilai ya. Pada persoalan 2 ini adalah kelanjutan dari soal 1, tetapi jumlah lebih banyak, yaitu 20 warna merah, 23 warna hijau, dan 18 warna kuning, 22 warna biru. Aturannya sama, merah, hijau, kuning, biru. Pertama, kita perlu mengetahui bahwa kita bisa mendapatkan 18 rangkaian yang terdiri dari 4 mani-mani, karena minimum warna adalah 18 warna kuning. Jadi semua terpakai 18 kali. Sisa mani-mani merah 2, hijau 5, kuning habis, dan biru 2. Lalu lanjut dengan set rangkaian merah, hijau, biru dipakai 2 kali. Sisa merah habis, hijau 3, kuning habis, biru 2. Lanjut lagi 2 kali dengan urutan hijau, biru. Sisa merah habis, hijau 1, kuning habis, dan biru habis. Lalu sisa 1 warna hijau diurutkan setelah warna biru. Dengan demikian jawaban dapat merangkai 83 mani-mani. Bisa dibuktikan dengan gambar yang kedua. Hasilnya ada berapa? 83 mani-mani. 83 mani-mani. Mani-mani yang terakhir warnanya apa? Hijau. Hijau. Oke. Baik. Oke. Cukup. Barangkali dari kelompok lain ada pertanyaan, silakan. Oh ya, ini ada pertanyaan dari teman, silakan. Diajukan pertanyaannya. Pertanyaan untuk persoalan pertama, untuk sisa mani-mani biru, mengapa tidak dimasukkan ke dalam rangkaian? Mani-mani warna apa? Karena persoalan 1 ya. Coba diulangi pertanyaannya apa tadi? Jadi, mengapa sisa mani-mani yang warnanya sama tidak dimasukkan ke dalam rangkaian? Karena aturannya tidak boleh ada mani-mani yang warnanya sama, disusun secara berurutan, tidak boleh sama. Jadi yang warna biru tidak dimasukkan. Baik. Silakan, barangkali ada kelompok lain yang mau bertanya. Jadi jawaban dari kelompok berapa? 3 pada persoalan pertama dibuat mani-mani berapa tadi? 11 mani-mani. 19. Yang kedua berapa? 83. 83 mani. Ya, oke. Cukup. Nah, silakan jika sudah tidak ada pertanyaan ditutup. Oke, jika sudah tidak ada yang bertanya, maka saya akan tutup
presentasi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 2. Satu, Muhammad Erwin Julianto, Muhammad Ikhlas Arwansyah, Abelia Radiani, Anissa Husnul Fatimah. Halo. Yang lain tetap menyimak ya. Jadi bagaimanapun kita menghargai teman kita yang tampil ya. Oke, silakan dilanjutkan kelompok 2. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh saudari Abel. Oke, silakan. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk persoalan pertama, Ahmad sedang membuat gelang dari manik-manik berbentuk bulat. Urutan warna manik-manik pada gelang tersebut adalah merah, hijau, kuning, dan biru. Selama 4 warna manik-manik tersebut masih tersedia, Ahmad tidak akan merubah urutan warnanya. Dan aturannya tidak boleh ada warna yang sama disusun berurutan. Untuk gelang manik-manik ini kita memerlukan 15 rangkaian agar gelang tersebut terbentuk menjadi suatu susunan gelang yang cantik. Untuk literasi atau langkah-langkahnya adalah literasi pertama disusun merah, hijau, kuning, dan biru. Untuk literasi kedua adalah merah, hijau, kuning, dan biru. Literasi ketiga adalah merah, hijau, dan kuning. Untuk yang literasi keempat adalah merah dan kuning. Literasi kelima adalah merah dan kuning. Jadi untuk membuat gelang manik-manik Ahmad memerlukan 15 manik-manik. Silakan dicermati ya anak. Ada sesuatu yang mungkin janggal apa kurang tepat menurutmu, silakan disanggah, silakan ditanyakan. Silakan. Untuk persoalan kedua, sama seperti persoalan yang pertama, hanya berbeda dengan jumlah manik-maniknya saja. Untuk pemecahan masalahnya adalah literasi ke-1 sampai 18. Jadi pada literasi ini kita bisa membuat 18 rangkaian dengan menggunakan 4 warna, yaitu merah, hijau, kuning, dan biru. Pada literasi kedua, yaitu rangkaian 19 sampai 20, kita bisa mendapatkan 2 rangkaian dengan warna merah, hijau, dan biru. Selanjutnya, pada literasi ketiga ini atau rangkaian 21 sampai 22, kita bisa mendapatkan 2 rangkaian dengan menggunakan 2 warna, yaitu hijau dan biru. Lalu pada literasi terakhir ini kita bisa menggunakan sisa manik-manik untuk melengkapi rangkaian gelang Ahmad, yaitu warna hijau. Total untuk suatu rangkaian gelang adalah 83 manik-manik. Manik-manik ya. Coba tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3 ya, 2 ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Oke, silakan. Kelompok 5 ada yang mau bertanya atau menyanggah, silakan. Saya kasih poin plus ya. Jadi siapapun yang mau
tanya, berargumen, menyanggah, ada poin atau nilai plusnya. Ya, silakan. Oke, cukup. Sudah, saya ulangi untuk persoalan pertama tadi mampu dibuat manik-manik berapa? 15. 16. Yang kedua 83. 83. Oke. Adakah sisa di persoalan pertama manik-maniknya? Ada Pak, ada 2 sisa warna manik-manik biru. Oke, manik-manik biru. Yang persoalan 2? Tidak ada, cuma manik-manik digunakan. Oke, semua digunakan. Baik. Cukup, silakan ditutup. Ada pertanyaan. Sekian dari presentasi diskusi kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan kelompok 2. Saya serahkan ke Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Muhammad Abdul Rohib. Yang kedua ada Erik Mandala Putra. Yang ketiga ada Muhammad Basit Al-Majid. Yang keempat ada Satria Putra Namada. Yang kelima saya sendiri, Ahmad Yusuf Adinata. Yang akan mempresentasikan adalah Muhammad Basit Al-Majid. Silakan. Persoalan nomor 1. Oke ya. Anak sedang membuat gelang manik-manik berbentuk bulat. Urutan manik-manik pada gelang tersebut adalah merah, hijau, kuning, dan biru. Aturannya yaitu manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. 5 buah merah, 3 buah hijau, dan 7 kuning, dan 2 buah biru. Pemecahan masalah. Merah, hijau, kuning, biru. Merah, hijau, kuning, biru. Merah, hijau, kuning. Merah, kuning, merah, kuning. Manik-manik yang dapat dirangkai ada 15, dan manik-manik yang tersisa ada 2 buah, yaitu kuning. Baik. Coba saya berhenti dulu. Ada yang bertanya? Coba Basit dibuktikan dari persoalan pertama. Manik-manik, kalau kamu tadi bisa menyusun 15, mana dari gambar? Coba dibuktikan gambarnya mana? Kalau 15 tadi. Ya? Ditunjuk. Nah. Oke. Saya bertanya ya. Dari gambar agak maju, ini maju. Jadi ini aja maju. Coba ini. Coba dihadapkan ke ini. Perhatikan. Yang lain juga perhatikan. Kenapa setelah warna kuning ini lanjutannya betul? Kok langsung merah? Padahal urutannya adalah setelah kuning itu biru. Karena birunya sudah habis digantikan oleh merah. Gantikan oleh warna Warna merah selanjutnya ya. Oke, terakhir, ini ada sisa nggak ini? ada Sisa berapa? 2 butir warna kuning. Kenapa kok nggak dirangkai sekalian? Karena aturannya adalah manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Oke, tidak boleh ada manik-manik yang warnanya sama. Oke ya. Oke, cukup. Baik.
Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan. Dan saya akan berikan penguatan pada soal yang pertama. Berpikir komputasi itu nggak boleh apa? Nggak boleh dilanggar. Aturannya jelas, maka harus dilaksanakan. Ya, oke. Jadi jawabannya nomor 1 berapa? 15. Jadi jawaban nomor 1 kita bisa langsung mengurutkan. Karena apa? Karena jumlah manik-maniknya sedikit, ya, hanya 17. Kemudian pada persoalan 2, nah, berbeda manik-maniknya. Ada yang tahu manfaat mempelajari computational thinking apa? Menjadikan kita bagi siswa cerdas, ya, karena mampu untuk berpikir secara komputasi menyelesaikan masalah. Selain itu apa? Menjadikan seseorang kreatif, ya, karena kita akan mencipta, menyelesaikan masalah. Artinya apa? Kita akan membuat hal yang baru. Gitu. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini apa kira-kira? Jadi pengertian berpikir komputasi dari apa? Untuk apa? Berpikir komputasi itu untuk menyelesaikan masalah. Ya. Nah, dalam menyelesaikan masalah bisa dikembangkan sampai membuat apa? Membuat aplikasi, ya, aplikasi komputer atau software. Tahapan dalam berpikir komputasi ada berapa tadi? Tahapannya ada berapa? 4. Yang pertama adalah A, D, P. Ingat-ingat ya. Oke. Sebelum itu silakan dibuka HP-nya. Silakan dibuka HP-nya untuk mengisi lembar refleksi, ya, yang sudah saya bagi lewat Google. Baik, insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya masih terkait berpikir komputasi dengan sub materi yaitu penjadwalan dan doa. Ya. Silakan letakkan HP-nya. Oke, untuk ini langsung saya pimpin, ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la. Oke, saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.